Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini ya. Saya kira tadi hari ini masih Pak Ripani ya. Dan kata ketua kelas tadi juga Pak Ripani sudah membentuk suatu kelompok ya untuk mata kuliah wirausahaan kelas kelas ini ya. Kita ini kelas apa ngaran? Ibu apa lagi? Kelas apa kita nih lah? Kelas B ya. Di kita hari ini materi kita hari ini terkait dengan ini ya, kreativitas ya. Yang namanya berpikir kreatif atau kreativitas. Kemarin kita menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kewirausahaan ya. Di berjiwa wirausaha ini memang adalah suatu mental ya, mental yang harus dibangun ya, karena memang ini kurikulum yang dimasuk pemerintah ya. Memang kalau dipikir-pikir apa hubungannya ya dengan Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum nih mahasiswanya juga harus bisa berwirausaha ya. Jadi berpikir kreatif ini untuk menciptakan suatu usaha itu bagaimana. Nanti kelompok ini akan dibentuk ya, membuat suatu proposal ya, suatu proposal hibah ya, hibah. Nah, ini juga sebagai latihan ya, kalaunya nanti ada suatu lomba ya, itu juga nanti bisa saja ikut ya dalam biasanya setiap tahun ya untuk lomba hibah kewirausahaan ini ya. Memang agak sulit ya untuk menembus ini, tapi ya itu tadi bagaimana caranya berpikir kreatif tadi ya. Nah, berpikir kreatif ini kadang-kadang mentalitas takut gagal itu hilangkan ya dalam jiwa kewirausahaan ini. Karena gagal itu hal yang biasa untuk bangkit lagi, untuk bisa lebih baik lagi ya, belajar lebih baik lagi. Baik, Ibu ingin men-share dulu ya ininya ya. Salah pikir Ibu. Jadi berpikir kreatif kita hari ini yang dibicarakan ya. Jadi bagaimana berpikir kreatif untuk dapat menumbuhkan ya jiwa kewirausahaan ini. Dan dulu Ibu membuang ini dulu. Recording stopped. Ya, kita mulai dulu ya hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini kita menuntut ilmu dalam keberkahan ya. Baik, tema hari ini kita berpikir kreatif ya, bagaimana cara melihat suatu peluang usaha ya, peluang usaha untuk dapat dituangkan dalam suatu action ya. Tapi kadang-kadang berpikir kreatif kalau tidak bisa dituangkan dalam suatu tindakan itu tidak terwujud ya. Apakah itu cita-cita ya, apakah itu usaha ya, memang harus dituangkan dalam suatu tindakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal kreativitas ya. Jadi mengenalkan kreativitas sebagai modal penting seorang wirausahawan. Nah, jadi jiwa-jiwa wirausahawan ini kan memang dilihat dari kerajinan ya, juga tepat waktu,
tidak pemalas ya. Ini adalah ciri-ciri seorang wirausahawan ya. Nah, dalam hal selanjutnya di sini tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha ya. Mengenalkan yang ketiga adalah mengenalkan cara mengukur potensi kreativitas ini ya. Kemudian yang keempat adalah mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan dari belenggu ya, artinya di sini mindset pemikiran bahwa menjadi wirausahawan itu tidak mudah ya. Kemudian menjadi wirausahawan itu adalah suatu yang rendah ya, tidak bergengsi ya. Jadi memang harus dibangun suatu komitmen ya di dalam diri. Tentunya salah satu cirinya adalah bekerja keras ya. Nah, Ibu nih kada paham nih gamenya apa ya, karena Ibu ketika bahan ini ya instruksinya ya, karena memang Ibu belum mendapat pelatihan untuk dosen perusahaan ya, jadi Ibu baru pegang ini dulu ya untuk ini ya. Nah, yang berpengalaman Paripani ya, tentunya Anda sudah tahu ketika beliau mengajar kewirausahaan 2 kali pertemuan ini ya. Nah, ini kita skip aja dulu ya, bagaimana bermain abjad game, tidak tahu gimana ini. Kemudian keempat, nah, jadi tim sukses itu apa ya? Kemudian tim gagal karena apa ya? Jadi memang harus diverifikasi ya bagaimana seseorang itu gagal. Tapi harus belajar dari kesuksesan orang lain ya. Tetapi dari kesuksesan orang lain itu kita lihat di behind insight-nya ya, latar belakangnya. Apakah mereka itu pernah gagal, mereka memang benar dari nol ya. Nah, itu memang harus belajar dari kesuksesan para crazy rich yang ada di Indonesia ya. Kadang-kadang menarik juga kita melihat kesuksesan orang lain itu ya. Kita hanya melihat dari saatnya mereka sukses ya, tapi tidak melihat bagaimana mereka memulainya ya, suksesan itu ya. Nah, tentunya salah satunya bagaimana seseorang itu bisa sukses itu salah satunya adalah membangun kreativitas ya. Kemudian juga ketika sukses itu bagaimana mempertahankan kreativitas itu sudah pasti ya. Seperti misalnya YouTubernya Atta Halilintar itu kan mereka tetap bagaimana harus tetap bertahan. Nah, bertahan kadang-kadang membangun itu katanya lebih mudah daripada mempertahankan suatu kesuksesan ya. Itu juga yang harus kita lihat. Jadi kesuksesan seseorang itu jangan dilihat pada saat itu bagaimana dia merintis aktivitas ya. Di sini dilihat bahwa hambatan kreativitas itu dari mana ya. Jadi bisa juga dari pandangan pemikiran diri sendiri, kemudian pandangan pemikiran dari orang sekitar kita ya, apakah dalam hal memulai usaha itu ya dapatkan dukungan atau tidak ya dari orang sekitar kita ya. Nah, itu juga memang adalah salah satu hambatan ya, tetapi apakah hambatan itu menjadi suatu dorongan untuk lebih bersemangat berkreativitas ya. Kemudian emosi ya. Nah, emosi ini juga adalah dalam diri kita ya. Dalam diri kita mampu kita membangun emosi kita, mengatasi emosi kita ya. Imagination ya. Nah, imajinasi
berpikir kita nih bagaimana ya berkreativitas, apakah ada modal atau apa ya. Kemudian kultural, nah budaya tadi ya, budaya ingin jadi pegawai negeri. Nah, itu juga agak sulit ingin bekerja di sektor formal ya, sedangkan kan kewirausahaan ini adalah sektor informal ya. Jadi ibaratnya tuh kada berdasi lah istilahnya, kalau kantoran kan baju gosok ya. Nah, itu. Kemudian ekspresif, intelektual, kecerdasan, dan lingkungan juga mempengaruhi. Ekspresi ini kan tindakan yang harus dilakukan ya. Kemudian, nah ini karena kita tidak main game tadi ya, jadi tidak tahu yang seperti apa gamenya ini, membatasi penyelesaian problem dengan asumsi yang tidak perlu. Jadi ini sebenarnya kalau menariknya tuh kalau kita ketemu ya, kalau membentuk game ini kan menarik kalau kita aktualisasikan di dalam tindakan kelas ya, jadi perkuliahan offline ya, itu akan lebih menarik ya kalau kita lakukan game ini. Kemudian stereotyping ya, konvensional. Berpikir konvensional tadi kan, ya tadi tidak ada modal, kemudian juga lebih baik bekerja kepada orang lain ya, itu berpikir konvensional. Kemudian terlalu banyak informasi, jar orang Banjar tuh luasnya ya, luasnya, oh Bapak aja usaha ini, dapat Bapak ini dia supan dia melakukan usaha ini ya. Jadi kadang-kadang terlalu banyak informasi ini juga apa ya, jadi toksik ya. Jadi kalimat yang sekarang lagi tren itu toksik ya, kalimat yang meracuni kita sehingga kita apa ya, dalam lingkungan yang berpikir negatif thinking. Nah, kita harus membangun lingkungan yang berpositif thinking. Nah, jadi memang kendala-kendala memang kadang-kadang fakta ya ada di sekitar kita. Perspektif tadi ya, bagaimana berpikiran, kemudian perspektifnya tadi banyak yang komen lah ibaratnya netizennya ini ya. Jadi banyak yang dipikirkan sehingga macam-macam ya. Jadi memang yang namanya berpikir kreatif ini kan melihat dengan sudut pandang ya. Di sudut pandang baru, bagaimana memulai suatu usaha, ke relation ya, menemukan hubungan baru, relationship baru, dan juga membentuk suatu kombinasi yang baru. Jadi memang mau usaha misalnya nasi goreng, sama aja nasi goreng, ayam goreng juga ya. Tapi kan ada apa ya, kita kreatifnya nih, oh ini sudah ada orang jual, kayak ayam geprek orang ada sudah jual, tapi kita bagaimana menemukan suatu formula yang agak berbeda dengan menunya orang lain ya, selain rasa juga yang berbeda ya. Nah, itu juga membentuk suatu kombinasi yang baru atau resep yang baru misalnya kan. Kemudian melihat dengan sudut pandang baru. Jadi sebenarnya masalah yang kita hadapi ini memang tidak berubah ya, tetapi yang kita ubah itu adalah cara memandang perspektif tadi ya, masalah tersebut melalui pola pikir positif ya. Jadi pola pikir yang positif ini yang harus dibangun ya di dalam diri Anda masing-masing. Kemudian memandang kegagalan ini sebagai sukses yang tertunda. Nah, jadi memang jangan takut berpikir gagal. Nah, selalu berpikir takut gagal nih, ya itu agak sulit kita menjadi sesuatu yang sukses tadi ya. Jadi memang harus kita buang jauh-jauh ya
racun atau toksik yang ada di sekeliling kita yang berpikiran negatif. Jadi bangunlah diri Anda ini berpikir positif ya. Nah, nanti Anda ada, mudahan nanti ya, saya ingin menugaskan ya, menugaskan Anda untuk wawancara usahawan ya yang ada di kota Anda lah. Kalau Anda tinggal di Banjarmasin, Anda ini ya wawancara dengan beberapa pengusaha yang ada di Banjarmasin. Nanti ada formatnya ya, maksudnya pedoman wawancara lah istilahnya. Nanti bisa Anda kembangkan sendiri ya. Itu nanti akan bisa pertemuan keempat, kelima ya, nanti Ibu beritahu. Nanti tugasnya dikumpulkan di e-learning ya, di e-learning nanti di kumpulnya. Selanjutnya nah, pemikir kreatif selalu bertanya ya. Jadi orang yang berpikir kreatif itu akan selalu bertanya ya. Jadi ini ada rumusnya SCUMPS ya namanya ya. Shape ketajaman ya, color itu warna, use gunakan, material bahan ya. Suatu bagian, size itu adalah ukurannya ya. Nah, ini orang yang selalu berpikir kreatif itu selalu bertanya tentang ini ya. Jadi tentang warnanya, ketajamannya, penggunaannya ya, bahannya, kemudian bagian apa, size-nya apa ya. Skum ini melahirkan suatu kreativitas yang harus kita kembangkan ya. Jadi teknik kreatif ini membuat kombinasi baru ya. Bisa menggunakan input yang random, kemudian membuat suatu eliminasi ini, memilah ya, memilah ini yang tidak baik, ini yang baik ya, menggunakan suatu alternatif ya. Jadi alternatif ini pilihan. Jadi kalau gagal ini ya, nah itu berpikir. Jadi jangan takut gagal. Jadi apa ya, ibarat istilahnya survival life ya, bisa mampu bertahan ya dalam suatu. Makanya orang yang berjiwa wirausahawan ini ya tahan banting sebenarnya. Tahan banting, tidak mudah frustasi ya. Tidak mudah frustasi, apalagi mudah menyerah ya. Mencoba cara berpikir terbalik. Asumsi orang tuh nah terbalik ya. Jadi apa ya, ada istilah melawan arah juga ya. Ada yang memang berpikir, ada beberapa kasus yang ekstrim itu memang cara berpikirnya adalah terbalik ya. Kemudian nah, teknik visual ATM ya, singkatnya ATM, amati modifikasi. Nah, ini yang kadang meniru ini mudah ya. Kadang-kadang meniru ini mudah, istilah kalau dalam nyanyi itu lip sync ya, ditiru. Tapi tirunya yang baik. Tapi kemudian kita modifikasi kayak ayam goreng, misalnya ayam goreng apa ya. Nah, itu kita modif nasi goreng apa ya. Lalu kita modif yang berbeda dengan jualan orang ya dalam usaha itu. Jadi usaha bisa usaha memproduksi barang ya, kayak berjualan makanan itu kan memproduksi barang ya. Tetapi bisa juga memproduksi jasa. Nah, jasa ini kan pengantaran ya. Saya pengantaran makanan, melondri itu kan jasa ya. Jadi seperti Gojek kan
jasa ya, jasa kan seperti itu. Nah, jadi perlu dimodifikasi. Yang misalnya kalau sudah ada aplikasi Gojek, kemudian ada aplikasi apalagi GrabSim ya. Nah, kita buat lagi. Kita jangan berpikir misalnya ketika membuat itu, wah kita tidak mungkin kalah kalah nanti bersaing dengan Grab. Sudah punya nama, Gojek sudah punya nama ya. Kalau berpikir begitu, tidak akan kreativitas ini tidak jalan ya. Nah, bagaimana agak berbeda dengan misalnya Gojek dengan Grab misalnya kan seperti itu. Jadi memang di tengah kesamaan itu bagaimana kita berpikir kreatif untuk menciptakan suatu modifikasi yang baru ya. Sebenarnya kalau bertuhan ya kayak aplikasi itu kan tuan Grab ya. Yang baru itu kan Gojek, tetapi ternyata Gojek lebih maju daripada Grab. Nah, itu kan artinya ya tadi bagaimana kreatif itu ya. Kemudian juga kayak KFC, ada Texas, itu semua yang jualan tuh ayam goreng ya kan. Tetapi ayam gorengnya seperti apa ya kan yang menciptakan sesuatu yang baru sehingga misalnya konsumen itu tertarik ya. Itu namanya modifikasi ya. Jadi aplikasi kah apakah sama Shopee ya. Itu Shopee itu kan aplikasi e-commerce ya, belanja online. Nah, itu sebenarnya duluan kayak apa Lazada ya, seperti apa lagi Tokopedia. Nah, ternyata ada beberapa aplikasi yang lebih menarik di Shopee itu dibandingkan aplikasi belanja online yang lain. Nah, itu kan bagaimana memodif. Jadi memang harus ada keberanian untuk berbeda ya, berbeda untuk sebagai daya pembeda dengan orang ya. Seberapa kreatifkah Anda ini perlu bikin benar ya. Jadi artinya di sini Anda mempertanyakan diri Anda sendiri ya. Apakah saya ini berpikir kreatif? Bagaimana menuangkan kreativitas ini? Ataukah saya hanya berpikir pasif? Nah, itu perlu adanya suatu yang tanyakan dalam diri Anda sendiri ya. Kemudian, oh ya, sudah jam 11 ya. Silahkan isi ini ya, presensi kehadiran di hari ya. Ibu ininya sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 silahkan diisi ininya ya kehadirannya. Jangan lupa ya. Nanti ada mau WA mungkin diingat buai. Nah, sampai seperti itu ya. Kemudian tips meningkatkan kreativitas ya. Itu bagaimana cara meningkatkan Jadi bagaimana tips meningkatkan kreativitas ya. Jadi di sini satu ya, tingkatkan penggunaan otak kanan. Nah, jadi otak kanan ini yang harus distimulus ya. Bagaimana visualisasi tujuan, mempelajari seni musik ya, serta berolahraga. Jadi sehat penting ya. Jadi seorang wirausahawan tuh olahraga ya untuk meningkatkan kreativitas otak tuh olahraga penting ya. Kemudian juga spiritual ya, mendekati kepada Tuhan juga penting ya. Bagian dari doa ya, bagaimanapun kesuksesan itu selain usaha jangan doa ya juga. Kemudian kenali kenapa nih hambatannya, bagaimana kreativitas ini tidak jalan ya. Jadi sebenarnya banyak referensi untuk kita menumbuhkan kreativitas ya.
itu melihat dari misalnya biografi orang lain ya, kesuksesan orang lain ya, membaca-baca buku, menghadiri seminar atau workshop yang terkait dengan kreativitas usaha ya. Itu mengatasinya bagaimana kalau terjadi hambatan dalam berkreativitas. Jadi kemudian berpikir berbeda. Ya, kadang-kadang berpikir berbeda ini bukan jadi orang aneh ya, bukan, tetapi bagaimana cara kita berbeda dengan orang lain dan menemukan suatu usaha yang beda tadi. Nah, ini quote-nya ya, quote-nya. Ini menyemangati Anda. Kreativitas ini memang hanya 1% saja ya dari suatu keberhasilan. Inspirasi ya, 99% ini kerja keras sebenarnya. Jadi kalau kreativitas ini tidak diwujudkan juga tidak jadi apa-apa ya. Jadi memang kreativitasnya hanya 1% saja. Jadi sisanya 99% itu adalah kerja keras ya. Ini adalah quote-nya Thomas Alva Edison. Jadi kesuksesan seseorang itu perlu adanya suatu kreativitas itu ya. Tanpanya adanya suatu kreatif agak sulit untuk berhasil kalau tidak diwujudkan. Dari 99% adalah kerja keras. Jadi semuanya itu kalau tidak ada kerja keras kayak Atta Halilintar tuh Raffi Ahmad misalnya ya, itu tidak akan berhasil kalau tidak ada kerja keras. Tapi satu hal ya dalam suatu usaha yang perlu dipegang ya, trust ya. Jadi kepercayaan orang itu penting. Jadi kadang-kadang usaha itu hanya modal kepercayaan ya, karena dengan kepercayaan itu orang mau tolong jualkan bahasanya kan. Nah, kejujuran, kepercayaan itu sangat penting ya. Kalau kita usahanya tipu-tipu ya, nah itu tidak akan percaya orang seumur hidup ya. Jadi kan banyak sekarang orang investasi bodong itu. Nah itu kan janganlah memulai suatu usaha itu dari ketidakjujuran. Karena dengan ketidakjujuran itu tidak akan dipercaya orang seumur hidup ya. Jadi banyak yang pengusaha-pengusaha atau dari Crazy Rich itu kita bisa belajar ya, karena mereka itu katanya memulainya dari kepercayaan orang lain. Karena menjualkan barang orang itu kan kayak jadi sales menjualkan barang orang, dititip orang barang nih tolong jualkan. Nah itu kan lahir dari kepercayaan orang lain ya. Kemudian kaitannya di sini sebenarnya belum sih ya kalau untuk mendirikan usaha ini ya. Tapi bagaimana suatu harus berpikir ini ya. Kalau di lapangan itu kan ada banyak ragam rintisan usaha ya. Rintisan usaha itu kan bisa dari memang ini ada dari keluarga pengusaha lah, usaha atau pedagang lah istilahnya. Bisa dimulai dari situ ya. Tapi amunnya hendak berbeda dengan usaha keluarga lebih baik lagi ya. Kemudian ada juga memang ada keinginan ya sengaja terjun menjadi pengusaha, yang sengaja ingin menjadi pengusaha hendak jadi pegawai ya, kemudian kerja sampingan atau iseng-iseng nih menambah uang saku kuliah misalnya kan. Nah itu kan istilahnya coba-coba ya.
iseng atau coba-coba, kemudian ada juga yang terpaksa. Nah, yang terpaksa ini kadang-kadang kan, apa ya, jadi dulu semester dulu tuh ada yang orang tuanya meninggal ya, meninggal jadi karena survive ingin bertahan hidup, abahnya ya, abahnya meninggal dan, dia memulai suatu usaha ya, itu kan karena terpaksa ya. Nah, itu beda lagi ya. Jadi memang hidup tuh kan ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung ya. Tetapi dengan ketidakberuntungan ini jangan menyalahkan Tuhan, tetapi tetap berusaha dan bekerja keras ya untuk bisa seperti orang juga tuh istilahnya kan. Jadi memang kalau yang memulai usaha itu karena faktor keluarga ya, cukup banyak ditemui. Jadi memang kemudahannya itu biasanya banyak relasi ya, banyak relasi memulai usaha karena keluarga memang yang memiliki usaha sebelumnya ya. Jadi kemudian kan mengader ya orang tua tuh kan, "Nih nah lanjutkan aja usaha ya," misalnya, toko elektronik ya kan. Itu biasanya banyak terjadi tidak hanya di Indonesia ya, tetapi di belahan dunia. Kemudian kalau yang sengaja terjun menjadi teman ini kan biasanya belajar dari kesuksesan orang lain. Jadi berbagai macam tipe lah ketika orang ingin menjadi wirausaha itu karena melanjutkan usaha orang tua atau memang sengaja menjadi usaha ya, pengusaha. Jadi dia, sengaja menjadi pengusaha ini kan, mengikuti atau bermitra lain. Jadi modelnya bisa dilakukan ini, mereka berstatus sebagai pegawai ya, namun memiliki naluri bisnis. Jadi apa ya, kerja sambilan ya istilahnya ya, kerja sambilan menjalankan kegiatan usaha. Kemudian juga yang faktor iseng-iseng ini nah, mencoba menjual, yang memproduksi usaha kecil untuk mengisi waktu luang. Ada aja yang orang iseng-iseng aja ya. Kue ya berdasarkan orderan yang kemudian diiklankan misalnya di IG atau di app ya. Nah, itu kan mengisi waktu luang, kemudian juga bisa menambah uang saku ya. Kemudian yang memulai usaha dengan coba-coba, yang kemudian alhamdulillah itu sukses misalnya kan. Nah, dan ketika mereka mengalami PHK ya kan selama pandemi ini kan 2 tahun ini ya, mulai 2020 ya, itu kan kita terdampak suatu pandemi ya, 2021 ya, jadi banyak kan yang khususnya pengusaha penerbangan atau maskapai penerbangan ya, jadi ada yang pramugari buka usaha kuliner ya, ada yang pilot buka usaha kuliner ya. Nah, itu kan akhirnya memang dia survival lab tadi ya, karena terpaksa kemudian ada yang jualan apa, bubur juga ya. Jadi banyak sekali, yang terdampak ya pada pandemi ini. Tapi peluang usaha itu kan yang sangat, apa ya, sangat menguntungkan itu yang tidak pernah mati kan usaha kuliner ya, usaha kuliner, usaha jasa ya, sepanjang kita itu tadi kreatif tadi ya, antar makanan kah lah, tidak mesti harus yang aplikasi yang terkenal ya. Nah, biasanya kan kalau yang memulai suatu usaha ya, itu kan ada yang perorangan, ada yang kelompok. Nah, dalam mendirikan usaha baru ini kan harus biasanya kalau untuk pendirian usaha ya, bentuk usaha, nanti Anda ini kan mata kuliah hukum dagang ya. Nah, bentuk-bentuk usaha itu kan ada bentuk usaha
perorangan, ada bentuk usaha badan usaha yang tidak badan hukum ya, ada badan usaha yang berbadan hukum. Dan biasanya dalam mendirikan usaha itu menghadap notaris ya kan izin di sini kan menuangkan akta pendirian ke notaris ya, kemudian juga mendaftarkan usahanya ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang terkait dengan hak cipta itu kan hak kekayaan intelektual, nanti Anda akan belajar juga mata kuliah hak kekayaan intelektual itu kan terkait dengan hak cipta, kemudian merek ya. Nah, biasanya kan kalau produk itu terkait dengan merek ya. Misalnya roti, misalnya kan roti itu ada roti kristal ya, ada roti La Salsa, ada sari roti itu merek tuh biasanya didaftarkan ya. Nah, ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian juga terkait dengan ini ya izin industri. Nah, Kementerian Industri dan Perdagangan ya, Dinas Industri dan Perdagangan. Jadi kemudian yang terkait misalnya Dinas Kesehatan ya. Nah, Dinas Kesehatan ini kan apakah makanan ini sehat ya, yang biasanya yang apa produk yang dijual itu kan yang dalam kemasan itu harus ada izin Dinas Kesehatan. Bahkan kalau produk kayak skincare kan ada Balai POM-nya ya. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan perizinan ya. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai aspek hukum. Makanya kalau untuk orang hukum itu sangat menguntungkan ya untuk berwirausaha ini ya. Karena terkait dengan tadi mendaftarkan izin A ya, kemudian mendirikan suatu badan usaha, kemudian juga terkait mendaftarkan tadi hak cipta kah, merek kah. Nah, merek tadi kan suatu produk ya, kayak aplikasi Maxim itu kan merek ya. Kemudian Shopee itu merek juga. Nah, itu didaftarkan biasanya ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta ya. Kemudian yang terkait dengan perindustri, Undang-Undang Industri ya, tadi perizinan bagaimana izin industri ya. Nah, tadi kan mendaftarkannya kepada Dinas Perdagangan, kemudian juga kalau terkait dengan produk ya, itu Dinas Kesehatan, Balai POM untuk kayak misalnya kan itu ke Balai POM juga ya, kan obat-obatan. Kemudian juga skincare itu ke Balai POM juga ya. Nah, itu dalam aspek hukum ya. Kemudian terkait dengan perjanjian juga ya, perjanjian kerjasama ya dengan orang lain kalau sudah berkembang Anda mau menjadikan usaha Anda waralaba misalnya. Waralaba atau franchise ya. Misalnya kalau franchise Milty Bubble. Nah, Anda kalau mau menjual ke orang lain waralaba kita. Nah, itu kayak Wong Solo ya, itu waralaba ya. Tapi kalau sudah merek terkenal lah istilahnya kan, rumah makan terkenal kayak Wong Solo ya, itu kan yang waralaba lokal. Nah, kalau waralaba luar negeri kan kayak KFC ya, kayak AWE. Nah, itu waralaba luar negeri. Nah, itu kita akan mendapatkan royalti keuntungan ketika kita menjual waralaba kita, dagang kita itu ya. Nah, itu ada aspek hukumnya ya di dalamnya. Jadi dalam wirausaha ini memang kalau dari segi bisnisnya memang tidak terlalu paham ya kan Naomi ya kan, tetapi memang bisnis itu kadang-kadang kan naluri juga ya berbisnis itu. Paling kan yang keilmuannya kan bagaimana pembukaan,
Nah, kalau orang hukum tadi kan terkait dengan pendirian usaha, mendaftarkan hak kekayaan intelektual ya, kemudian bagaimana perizinan mendaftar usaha. Nah, itu merupakan aspek hukumnya ya. Kemudian tadi perjanjiannya ya, royalti dan sebagainya itu dituangkan dalam satu perjanjian. Nah, orang hukum itu yang paham tentang itu ya. Nah, jadi kita banyak aspeknya ya dalam kewirausahaan ini ya. Nah, sampai di sini adakah yang ingin didiskusikan atau ingin kan dulu terkait dalam menumbuhkan kreativitas kewirausahaan ini ya. Nah, dalam kegiatan wirausahaan ini kan bidang usaha itu banyak ya. Tadi kalau Ibu kan dalam arti luas ya, ada apa yang dijual itu barang ya atau jasa ya yang diperdagangkan. Tapi kan kalau kita lihat untuk industri mikro, kecil, dan menengah, kita bisa spesifikasi lagi ya. Misalnya kan sektor kecantikan ya, mau apa usaha ya kan. Kemudian kalau dari sektor keterampilan bisa servis handphone ya, bisa servis laptop, segi keterampilan ya, itu jasa. Misalnya servis AC juga ya. Kemudian sektor konsultan. Jadi dalam berwirausaha ini ada konsultan ya. Nah, konsultan ini kan ada konsultan manajemen. Manajemen kan ahlinya kan orang ekonomi ya. Nah, kalau konsultan hukum ya kita ya bagaimana mendirikan usaha ya. Kita orang ya. Kemudian ada konsultan psikiater, konsultan teknik, ya. Konsultan ini juga harus berlatar belakang ilmu yang mendukung, ya. Tentunya kalau kita orang hukum kan hukum, ya kayak pengacara atau konsultan hukum saja, ya. Kemudian sektor industri. Sektor industri ini kan beragam. Tadi membuka pabrik makanan ya, roti, tempe, tahu, kerupuk ya, itu bata, genteng atau garmen. Misalnya kan apa dalam ya misalnya masker misalnya kan, tapi sekarang kan kurang membuming juga sekarang masker kain ya. Jadi harus putar balik lagi mencari kreativitas yang lain ya. Kadang-kadang kalau usaha ini gagal, kita cari kreativitas lain juga. Kita lihat juga dari minat masyarakatnya yang seperti apa ya. Jadi untuk kita jualan tuh kita lihat juga di masyarakat tertariknya kita itu perlu survei. Kalau yang kayak Wong Solo itu biasanya kalau mau mendirikan usaha misalnya di daerah lain itu perlu survei apa tingkat masyarakat ini untuk konsumtif makanan itu tinggi ya. Jadi memang perlu survei juga dalam usaha itu ya. Kemudian sektor tambang ya. Jadi usaha itu kan sir ya, timah, batu bara, tapi kalau terlalu ini ya, itu termasuk industri besar ya. Kemudian industri ke laut. Nah, jadi kalau ada emisi kapal di sini orang Bugis biasanya emisi kapal ya. Nah, jadi usahanya dari laut, dari sungai ya itu kembangkan ya, kemudian sektor perikanan ya, rumput laut, agribisnis, perdagangan, sektor pendidikan, membuka PAUD misalnya kan. Nah, itu dari sektor pendidikan, kursus pengemudi. Kemudian percetakan. Nah, bisnis percetakannya itu juga bisa dipikirkan ya. Yang sebenarnya dalam kewirausahaan ini.
Nah, kalau bisa seni lukis, seni ukir ya, menjadi penuh cerita. Lihat juga bakat seninya di mana ya. Di situ bisa mengkursuskan misalnya piano, gitar. Kemudian kalau dari sektor kesehatan, membuka klinik-klinik ya. Jadi klinik dokter bersama, kemudian apotek bisa jadi juga berusaha seperti itu. Pariwisata, guide ya, guide mengantarkan orang. Tapi memang untuk zaman COVID ini agak sulit berkembang ya terkait dengan pariwisata. Nah, itu dulu yang bisa sampaikan ya. Nah, kalau yang lain-lainnya nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau Ibu cukupkan dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Jangan lupa isi presensi ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Pagi, Bu.